Benar Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Nggak ada sedikit pun Tuhan yang kami mau tahan Bapa yang baik. 100% kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya terbuka kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Engkau silakan Engkau koreksi, Engkau periksa Tuhan. Kamu katakan Tuhan inilah kami. We give ourselves away to you Lord God. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Koreksi, periksa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan lagi. Berbicaralah Bapak, kami siap mendengar. Hamba yang Kau pakai Tuhan, kami katakan Tuhan, I'm nobody Lord, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau Engkau memilih dan Engkau pakai, pakailah Tuhan dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Jadikan aku seperti keledai yang Kau tunggangi. Engkau bawa ke depan, ke kiri, ke kanan, berhenti, berbicara. Semua sesuai dengan kehendak-Mu. Because Lord, pagi hari ini firman Tuhan yang akan beritakan, bukan firman manusia. Thank you Jesus. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dan kita semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Haleluya. Tuhan baik, amin Bapak sekalian. Amin. Wow, glory, glory, glory. Tadi saya lihat cucu-cucu saya di situ, dia itu yang dinyanyikan tadi satu lagu sebelum I Give Myself Away itu lagu kesukaan mereka, karena itu mereka izin sama maminya. Tunggu sampai papanya selesai nyanyi itu baru mereka ke sekolah minggu. Dan mereka hafal ikut nyanyi, lebih hafal dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya ini kagum sama mereka. Minggu lalu waktu kami lagi acara keluarga, mereka bersaksi. Mereka katakan, we have value in our life. Ya, our family values, kata Ethan ya. Our family values ada 3. Oh, apa itu Ethan? Number 1, we never lie. Wah, kami tidak pernah akan berbohong. Kedua, we never cheat. Kami tidak akan berbuat curang. And number 3, we always pray. Wow. Saya kagum banget, cucu saya ini dari mana belajarnya? Pasti dari emaknya. Dan bapaknya berdua pasti. Iya kan? Siapa dulu cucunya Pak Jayaputra? Luar biasa. Bapak sekalian, kita perlu nilai-nilai dalam kehidupan kita. Amin. Karena nilai-nilai itu sama seperti Pancasila untuk negara kita. Pancasila itu merupakan garis besar kemana haluan kita ke depannya. Pancasila itu merupakan patokan daripada bangsa dan negara kita. Bahwa nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa negara Indonesia harus percaya kepada Tuhan. Ada persatuan Indonesia, ada keadilan sosial, ada kerakyatan. Semua itu diatur supaya bangsa kita yang besar yang 280 juta ini bisa jalan ke arah yang sama. Karena ada nilai yang sama. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus punya nilai Bapak Ibu. Apalagi kita so-called orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita harus punya nilai. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan nilai itu ada di dalam hati kita. Nilai itu ada di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, apabila kita mau melihat orang, kita lihat dari isi hatinya. Orang itu mencerminkan apa isi hatinya. Amin Bapak sekalian. Kalau hatinya jahat, orang itu akan menjadi penjahat. Kalau hatinya baik, orang itu akan menjadi orang yang baik. Kalau hatinya diisi dengan kebencian, maka orang itu akan penuh dengan hatred dan kebencian. Kalau hatinya diisi oleh Kristus, maka dia akan mencerminkan nilai-nilai karakter-karakter daripada Kristus. A man
always express what is in his heart. Nah, yang paling penting adalah siapa yang sekarang mengontrol hati kita? Apakah kita yang mengontrol hati kita? Apakah kita biarkan si jahat mengontrol hati kita? Apakah kita membiarkan Roh Kudus yang akan memelihara hati kita dan berkuasa dalam hati kita? Nah, hari ini kita khusus berbicara, hari ini kita khusus merayakan hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada umat manusia. 10 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh roh Allah, roh Tuhan yang adalah Tuhan juga, rohnya Allah yang diberikan kepada manusia untuk memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita nilai-nilai yang positif, dan memberikan kita karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, tema kita pada pagi hari ini masih sama, tema kita bulan ini adalah apa? 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk kita baca dulu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukuplah kasih karunia. Kasih karunia itu apa, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang Kristen? Sama dengan Roh Kudus Tuhan yang diberikan kepada kita. Wow. My grace, my Holy Spirit is more than enough. Cukup untuk kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu sekalian. Holy Spirit, roh Allah itu yang diberikan kepada kita dalam bentuk kasih karunia-Nya itu cukup untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bukan saja cukup, dibutuhkan untuk kita di dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa manusia kita ini ditentukan oleh manusia yang ada di dalam kita. Manusia luar kita ini mengekspresikan daripada manusia yang ada di dalam kita. Dan manusia yang ada di dalam kita ini adalah manusia roh. Sebab kita tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh kita, siapa yang berkuasa atas roh kita, itu akan menentukan manusia luar kita, Bapak Ibu sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak kita nggak bakal bisa berpura-pura. Nggak bakal bisa kita berpura-pura, Bapak sekalian. Semua adalah ekspresi daripada apa yang ada di dalam hati kita. The outer world of our life depend 100% from the inner world of our life. Dan siapa yang menguasai hati kita, itu yang menentukan hidup kita. Ingat nggak waktu kita pertama kali, dulu waktu zaman saya pelayanan lahir baru itu ada gambarnya, Bapak Ibu sekalian. Gambarnya diajarin di sekolah minggu. Ada gambar, ada hati, Bapak Ibu sekalian. Dalam hati itu ada banyak binatang-binatang, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat nggak waktu itu? Gambar-gambar itu ya, 4 hukum rohani kalau nggak salah. Ya, ada tikus, ada harimau, ada macan, ada babi, ada segala macam, Bapak Ibu sekalian. Hati itu, hati manusia. Dan pada saat itu, hati kita dipenuh dengan kekotoran-kekotoran itu. Tetapi waktu kita bertobat, waktu kita membuka hati, dan minta ampun sama Tuhan atas segala dosa-dosa kita, maka hati kita dibersihkan oleh darah Yesus dan kita mengundang Yesus
masuk dan bertahta di dalam hati kita. Hati kita dulu ada gambarnya kursi ya. Waktu hati udah bersih tinggal kursi dan di atas kursi itu ada salib. Berarti apa? Yesus yang bertahta dalam hati kita. Semenjak itu hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Amin Bapak sekalian. Nah sekarang masalahnya adalah gimana kita kok sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita masih banyak sekali dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, ayat kita yang kita baca ini ya dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, latar belakang dari ayat ini adalah Paulus sedang berdoa sama Tuhan. Karena apa? Dia mempunyai masalah yang besar. Ada duri, ya dikatakan ada duri di dalam dagingnya yang dia minta sama Tuhan. Tuhan tolong angkat duri ini. Ada masalah dalam kehidupan Paulus. Ada persoalan dalam kehidupan Paulus Bapak Ibu sekalian. Paulus berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan, angkatlah sakit penyakit ini. Kita nggak tahu apa itu persis. Ada yang bilang karena matanya yang kurang bisa melihat. Ada yang bilang dia kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Karena dia berseru sama Tuhan. Tapi yang pasti itu merupakan masalah dalam kehidupan dia. Dia berdoa berkali-kali dikatakan Bapak Ibu sekalian. Paulus berdoa minta supaya Tuhan angkat masalah ini. Tapi apa yang Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Tuhan tidak menjawab doa Paulus Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak memberikan apa yang Paulus minta Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang Paulus minta Bapak Ibu sekalian. Banyak kita Tuhan, aduh tolong dong Tuhan. Jawab dong persoalan kami, jawab dong Tuhan. Berkati dong Tuhan anak-anak kami. Berkati dong Tuhan usaha kami. Berkati Tuhan, tolong Tuhan, berkati Tuhan, tolong biar kami dapat memperoleh bisnis ini. Tuhan gak jawab Bapak Ibu sekalian. Apakah Tuhan tidak menjawab berarti Tuhan tidak mendengar doa kita? Firman Tuhan katakan waktu kita berdoa, Tuhan tolong tuh firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu sekalian itu berarti apa? Itu berarti jawaban yang Tuhan berikan untuk kita jauh lebih besar. Karena apa? God has a great plan yang kita belum mengerti dalam masalah itu. Bapak Ibu sekalian, waktu saya dulu tamat kuliah, saya pasti sudah dengar ya kesaksian, saya kirim ada kira-kira 50 lamaran pada saat itu. Pada saat itu 50 lamaran itu banyak yang minta ampun Bapak sekalian. Saya berdoa, saya tumpang tangan dalam namanya satu-satu saya tumpang tangan. Satu-satu saya tumpang tangan. Tuhan pasti ini akan memberikan saya jalan keluar. Pasti akan memberikan saya, pasti Tuhan, pasti saya akan diterima. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, banyak bank-bank yang baru dibuka pada tahun itu Bapak Ibu sekalian. Tahun 89 itu kan ada kebijakan baru dari pemerintah, Departemen Keuangan memberikan izin untuk bank-bank baru buka. Jadi banyak sekali bank-bank baru yang dibuka Bapak sekalian. Dan saya bilang, waduh kerja bank asik nih, banyak duit nih. Jadi banker. Saya kirim alamat Bapak sekalian. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Nggak ada jawabannya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun jawaban. Saya bilang, Tuhan, saya ini pimpinan persekutuan doa loh Tuhan. Saya ini pimpinan persekutuan doa. Malu dong Tuhan kalau saya nggak punya kerjaan. Malu Bapak Ibu sekalian. Sementara Meda waktu itu sudah kerja Bapak Ibu. Kami masih pacaran pada saat itu. Meda udah kerja. Saya belum kerja Bapak Ibu sekalian. Saya bilang Tuhan malu dong.
Malu nih, sama calon mertua juga malu nih, sama opung pada saat itu. Belum kerja, pimpinan persekutuan doa, memalukan gak Bapak Ibu sekalian? Tapi saya yakin pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cuman saya gak ngerti Bapak Ibu sekalian, saya gak ngerti, terus terang saya gak ngerti. Saya kecewa Tuhan, kok saya gak diterima, saya cuma bisa nangis aja, kok Tuhan, aduh. Kok saya gak diterima, gak masuk akal nih. Logikanya kan Tuhan, anak Tuhan kan Tuhan berkati kan. Logikanya nih Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan siapa yang tidak bekerja jangan makan. Ada tuh firman Tuhan aja Bapak Ibu sekalian. Logikanya Bapak Ibu sekalian. Saya bilang Tuhan kenapa saya gak diterima Tuhan. Ini padahal banyak semua bank-bank lagi mencari orang pegawai-pegawai. Kok saya nggak diterima? Teman-teman saya diterima. Wah 1, 2, 3 masuk bank. Hebat-hebat mereka. Saya nggak diterima Bapak Ibu sekalian. Saya pikir aduh apa ini? Tapi setelah Bapak Ibu, setelah 20 tahun. Saya baru mengerti kenapa Tuhan tidak buka jalan untuk saya pada saat itu. Karena setelah 20 tahun, gak sampai 20 tahun Bapak Ibu. Tahun 2008, waktu krisis moneter terjadi. Semua bank-bank itu ditutup Bapak Ibu sekalian. 98 ya, tahun 98. Gak sampai 10 tahun, gak sampai 10 tahun. Bank-bank yang baru itu kena krisis moneter semua. Dan semua ditutup. Sementara saya sudah di tempat yang Tuhan siapkan. Tahun 98 saya sudah punya law firm sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu berapa banyak di kita sekarang menghadapi banyak masalah. Tuhan sepertinya nggak jawab. Bersyukur Tuhan. Bapak Ibu sekalian kalau Tuhan gak jawab, kalau Tuhan tutup pintu, bersyukur Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan tahu ada satu pintu yang aku buka untuk engkau tunggu aja. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita gak tahu pergumulan apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tahu setelah 2008 saya melihat, wah. Teman-teman saya yang menanjak karirnya tiba-tiba tidak ada pekerjaan, tiba-tiba diberhentikan karena banknya tutup Bapak Ibu sekalian. Banknya tutup. Dan Tuhan sudah lihat itu 10 tahun sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu. Untung saya nggak maksa sama Tuhan. Kalau saya maksa sama Tuhan, Tuhan pokoknya nggak mau tahu, saya harus masuk dalam bank ini. Dan Tuhan bilang, oh ya udah, mau masuk. Ya udah masuklah. Apa yang terjadi? Tahun 98 saya nggak dapatkan pekerjaan. Umur saya sudah 40-an lah. Mulai mencari pekerjaan baru lagi. So Bapak Ibu sekalian, esensi daripada ayat firman Tuhan ini sangat besar sekali bagi kita. Berapa banyak pun kita sudah berdoa, berapa banyak pun pergumulan kita, kalau Tuhan belum jawab, kita bersyukur. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Coba Filipi 4. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Wow. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam beberapa hal. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu. Amin Bapak sekalian. Amin. Kita boleh berdoa, kita boleh minta Bapak sekalian. Tapi yuk, kita biarkan Tuhan yang bekerja dalam mengambil keputusan masa depan kita. Firman Tuhan katakan, gak pernah berhenti saya mau mengatakan. Firman Tuhan katakan apa? Masa depan kita, tentang masa depan kita apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Sebab aku tahu rancanganku.
Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Tuhan katakan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Seperti apa yang dibacakan oleh Hizkia tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa, nggak gampang Bapak Ibu sekalian, untuk bisa taat. Untuk bisa taat dengan firman Tuhan ini. Karena kita masih hidup di dunia Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus tunduk dengan manusia roh kita yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita betul-betul logika kita bisa kita adjust dan tunduk kepada roh Allah yang ada menguasai dan bertakhta di dalam hati kita. Karena itu firman Tuhan sendiri mengatakan Bapak Ibu sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu bukan dari logika kita Bapak Ibu sekalian. Bukan dari hitung-hitungan logika kita, untung rugi, sukses berhasil, bukan dari sini. Tapi keuntungan itu keluar dari hati kita di mana Yesus Roh Kudus bertata dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meletakkan hitung-hitungan kita, tambah kurang kita, logika bisnis kita ke bawah kekuasaan roh Allah yang ada dalam hati kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa penuh dengan damai sejahtera walaupun Tuhan tidak jawab apa yang kita minta. Itu berarti apa? Kita mengikuti apa yang roh Allah ada dalam hati kita Bapak Ibu sekalian. It's very important Bapak Ibu sekalian. Nah caranya gimana Bapak Ibu sekalian? Caranya gimana Bapak Ibu sekalian? Kita harus melatih Bapak Ibu sekalian. Karena respon kita waktu kita menghadapi masalah itu selalu berhubungan dengan siapa yang ada di dalam hati kita. Respon kita itu tergantung daripada mindset kita. Sementara mindset kita tergantung daripada apa? Pikiran dan belief atau value yang ada dalam hati kita. Respon kita dalam menghadapi masalah tergantung daripada apa? Tergantung daripada karakter kita. Tergantung daripada mindset kita. Dan mindset kita dipengaruhi oleh apa? Oleh pikiran dan value yang ada dalam hati kita. Supaya kita nggak salah Bapak Ibu sekalian. Supaya respon kita nggak salah. Supaya action kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Kita harus cek dulu. Cek dulu mindset kita. Nah supaya mindset kita juga nggak salah, kita harus cek dulu siapa yang menguasai hati kita. Kalau kita masih menguasai hati kita, niscaya mindset kita juga akan salah. Niscaya output kita juga akan salah. Jadi betapa penting hati kita itu betul-betul diisi dengan Kristus Bapak Ibu sekalian. Dengan Yesus Bapak Ibu sekalian. Dan Yesus yang akan memerintah kehidupan kita. He is in control of our life. Not our thought. Not our logic. Bukan pikiran kita, bukan logika kita. Tapi Kristus yang ada dalam hati kita. Itu yang menguasai kehidupan kita. Itu bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka yang belum mengenal Kristus. Waktu dulu Bapak Ibu sekalian, kita belum mengenal Kristus, kita jalan. Nabrak sini, baru nabrak salah, coba lagi. Nabrak situ, salah, nyoba lagi. Nabrak situ, salah. Tapi waktu kita sudah mulai ada hidup dan sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi yuk. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berarti apa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita butuh firman Tuhan untuk menuntun kita. Jangan jalan ke sana, stop, belok kiri. Ya, jalan maju, stop, belok kiri lagi. Ya sekarang maju lagi, itu firman Tuhan. Itu roh Allah yang tinggal dalam kita. Itu suara Tuhan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang kita pelajari adalah basis banget sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita perlu untuk selalu diingatkan. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa betul-betul tinggal di dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya kita betul-betul bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana kita supaya betul-betul mengerti arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah satu, sama seperti minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Pertama kita harus kenal siapa Allah kita, kedua kita harus tahu siapa kita anak Allah, dan ketiga ini yang saya mau kita bicarakan pada pagi hari ini. We must have an intimacy relationship with God. Kita harus punya intimacy Bapak Ibu sekalian. Kita harus bergaul erat sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang erat banget sama Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita mengerti. Mengerti. Saya sama istri saya, kita sudah menikah berapa tahun sayang? 39 tahun ya. Tahun depan 40 tahun loh Bapak Ibu sekalian. Haleluya, 40 tahun. Selamat Bapak Ibu sekalian. Karena kasih karunia Tuhan. Dan kedua karena saya takut sama istri. Enggak Bapak Ibu sekalian. Enggak. Istri saya enggak nakutin kok Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Istri saya nggak usah ngomong, saya lihat matanya saya udah ngerti mesti ngapain. Karena intimasi yang kami ngerti Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lagi pakai baju Bapak Ibu sekalian, istri saya udah nggak usah ngomong Bapak Ibu sekalian. Dia cuma lihat, saya udah tahu dia nggak suka baju ini. Saya harus ganti. Jangan dilawan deh Bapak Ibu sekalian. Istri itu sedikit-sedikit di bawah Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita, dia udah pakai baju apa, kita mau ngomong, mendingan diam, jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan ngomong, jangan kritik baju-baju istri kita. Udah pasti paling bagus. Kalau mau selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah intimacy, how we get intimate with our God, Bapak Ibu sekalian. Saya tadi malam, biasalah lagi mempersiapkan gini, pikiran saya macam-macam, jadi nggak bisa tidur sampai jam 1:30 untuk mempersiapkan ini. Udah tempat tidur, terus saya dengar istri saya lagi goyang gitu. Terus saya panggil, Beb, iya sayang, dia bilang gitu. Oh pelukan dong. Udah akhirnya kami pelukan gitu. Waktu kami pelukan ada rasa hangat yang begitu enak banget. Adem, akhirnya ngorok ketiduran Bapak sekalian. Intimacy. Akhirnya saya ngorok, dia yang bangun gara-gara ngorok saya. Gantian dia nggak bisa tidur. Tapi that intimate yang kita butuhkan dengan Allah kita Bapak-Ibu sekalian. Itu intimasi yang dibutuhkan. Saya ingat waktu dulu apabila anak-anak saya lagi ada masalah, mereka lari ke saya dan memeluk saya sambil nangis. Dan waktu mereka nangis, saya peluk makin keras. Saya bisa rasakan ada kelepasan yang luar biasa dari anak-anak saya. Sehingga akhirnya mereka setelah saya lepas mereka tertawa gak jadi nangis lagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya ingat umur saya waktu itu sekitar 5, 4, 6 tahun. Ini di Surabaya. Kita lagi mau berkunjung untuk ada satu tante saya yang sedang sakit. Saya nggak tahu gimana tiba-tiba saya kehilangan Bapak Ibu dari orang tua saya. Bayangin di rumah sakit yang rame begitu, saya kehilangan. Saya nggak tahu, saya cari-cari orang tua saya juga nggak ketahu di mana mereka ada. Setelah kira-kira 5 menit, sebegitu ketakutan saya Bapak, begitu saya ketakutan Bapak Ibu sekalian. Karena Surabaya bukan kota saya, kami tinggal bukan di Surabaya, kami tinggal di Pelaju, Sumatera Selatan di Palembang. Jadi saya nggak tahu, semuanya lain. Kemudian tiba-tiba saya melihat dari jauh. Bapak saya lari, bapak saya juga lihat, lari, dia peluk saya peluk dia. Itu yang namanya lepas, yang namanya rilis Bapak Ibu sekalian. Semua ketakutan saya lepas, semua keraguan saya lepas, semua kengerian yang saya rasa itu lepas. Sewaktu saya ada di dalam pelukan daripada bapak saya. Mungkin kita perlu memeluk Yesus dalam kehidupan kita.
Saat-saat sekarang kita perlu datang kepada Tuhan. Datang menangis sama Tuhan. Dan peluk dia aja. Tuhan, aku gak tahu lagi mesti ngapain Tuhan. Gak tahu lagi. Saya setiap weekend tuh suka jalan sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau hari libur pagi-pagi tuh sekitar jam 6:30 saya suka naik mobil sendiri keliling Jakarta. Dari tol sini muterin ke tol sana terus. Misalnya saya dari rumah saya keluar ke Jagorawi tol. Terus masuk kalau nggak sampai bawah ke Cikunir terus muter Cikunir jauh banget itu. Tiba-tiba sudah temu di Soekarno-Hatta. Dari Soekarno terus ke PIK. Muter masuk PIK itu jauh banget ya, gede banget ya PIK. Waktu saya lagi nyetir Bapak Ibu sekalian. Saya terbayang teman-teman saya, saudara-saudara saya, komunitas saya, gereja saya yang sedang menghadapi banyak-banyak masalah. Keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah. Saya terbayang pribadi-pribadi, orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang saya kenal, orang-orang jemaat yang sedang ada masalah. Saya nangis, Tuhan, kasihani mereka Tuhan, tolong mereka. Saya tahu mereka sudah lama berdoa, Tuhan tolong mereka Tuhan. Sambil nyetir saya menangis, Tuhan kasihani Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Sampai tiba-tiba waktu saya lagi menangis, tiba-tiba istri saya telepon, kamu di mana sayang? Wah kaget saya. Lagi di PIK Bapak Ibu sekalian. Saya nggak sadar saya udah sampai di PIK Bapak Ibu sekalian. Sometimes we need to come to our God. Nangis aja di bawah kakinya, peluk dia. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku nggak tahu lagi mau ngapain. Dengar, Tuhan akan katakan, my grace is sufficient for you. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku akan nyata. Saya tahu Bapak Ibu sekalian pasti banyak ada masalah. Saya tahu banget. Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini. Pasti banyak banget. Tapi percayalah. Apabila Tuhan beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu sekalian. Karena kasih karuniaku cukup bagimu, firman Tuhan katakan demikian. Percayalah Bapak Ibu sekalian. I was there. Saya juga pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat saya sekarang. Tapi coba lihat saya beberapa puluh tahun yang lalu. Bukan saja masalah itu, waktu saya masih hancur seperti tadi pujian tadi. Waktu saya masih banyak mengacaukan Tuhan. Waktu saya masih banyak hidup dalam kedosa. Waktu saya masih hidup banyak tidak menjadi pelanggar firman Tuhan. Saya tidak taat pada Roh Kudus. Saya bilang jangan, tapi saya tetap lakukan. Waktu pada saat itu saya hancur benar-benar. Tapi Tuhan mengatakan, my son, I'm waiting for you. Sama seperti anak yang hilang itu Bapak Ibu sekalian. Dia makan makanan babi setelah dia menikmati uang daripada orang tuanya. Dia makan makanan babi karena sudah apa? Uangnya sudah habis semuanya. Akhirnya dia berpikir aku mau pulang ke rumah bapak aja. Enggak apa-apa jadi pegawai aja deh untuk bapakku. Waktu dia pulang apa yang terjadi? Bapaknya dari jauh melihat. Oh itu anakku. Bapaknya menyuruh para pegawai ambil jubah, ambil cincin, ambil kasut. Karena anakku yang terhilang sudah kembali sekarang. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Dia memeluk anaknya dengan begitu kerasnya. Menerima kembali. Bapak Ibu sekalian, we need to have a relation with God. Kita harus punya hubungan yang intimacy bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri Bapak Ibu sekalian. Seperti suami istri. Dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu dari pandangan manusia. Dari pandangan Allah itu seperti ini. Itu seperti ini. Hubungan aku dengan engkau sama dengan hubungan intimasimu dengan istrimu. Firman Tuhan katakan, hai istri, tubuhmu bukan milikmu lagi. Hai suami, melainkan milik suamimu. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi menjadi milik istri. Berarti apa? Ada intimasi yang menjadi satu, Bapak Ibu sekalian. Satu yang tidak bisa dipisahkan. Itulah intimasi yang Tuhan mau dari kita, daripada dia. Menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Intimasi yang menjadi satu, yang gak bisa dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Sini sayang, sini sayang, sini sayang. Sini. Kita harus punya intimasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kamu peluk sayang. Ini. We must have that kind of relation with our God, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan apa? Tidak ada kuasa dimanapun, sekarang atau selamanya, yang dapat memisahkan kasih Allah daripada kita. Apakah intimasi kita sama Tuhan sudah seperti itu? Yuk kita cek lagi. Kalau belum, yuk kita bangun lagi intimasi kita dengan Tuhan dengan cara seperti demikian. Amin. Amin Bapak sekalian. Terakhir, gimana cara intimasi? Yuk kita baca Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Kasihilah itu artinya apa? Kamu memberi, itu namanya mengasihi. Kamu memberi. Jadi kalau kasihilah itu di sini artinya apa? Berilah kepada Allahmu dengan segenap hatimu. Jiwamu itu serahkan kepada Tuhan. Hatimu serahkan kepada Tuhan. Akal budimu serahkan kepada Tuhan. Segenap kekuatanmu serahkan pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa lagi. Aku mengasihi Engkau, aku berikan semua kekuatanku, semua hatiku, semua jiwaku, semua logikaku, aku serahkan kepada Engkau. Biar Tuhan Engkau yang berkuasa atas segala kehidupanku. Dan niscaya kita akan melihat. Dan kita akan melihat ayat bagian yang terakhir dari tema kita terjadi. Apa? Coba 2 Korintus 12 ayat 9 yang terakhir. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bukan kuasaku lagi, tapi kuasa Kristus menaungi seluruh kehidupan kita. Amin. Amin Bapak sekalian. Yuk. Kita serahkan sekarang, I give myself to you. Yuk tim Prison Worship naik. I give myself to you. Aku serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Supaya Engkau yang berkuasa atas hidupku. Aku serahkan, aku gak mau lagi Tuhan with reserve. With reserve, no, I will come to you without reserve Tuhan. I will come to you totally Tuhan. Gak mau ada yang ditahan-tahan lagi. Aku mau 100% aku serahkan kepadamu Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan nyata secara sempurna dalam kehidupan kita. Amin, Bapak sekalian. Amin. I give myself to you. I give myself to you. I give myself to you. So you can use me. I give myself to you. Give myself to you, so you can use me. I give myself to you. I give myself away, so
so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Bapak, biarlah ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memberikan semua hati kami kepada Engkau. Kami berikan seluruh jiwa kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami memberikan seluruh akal pikiran kami kepada Engkau, logika kami. Kami serahkan semua, we give all Tuhan, dan kekuatan-kekuatan kami Tuhan kepada Engkau. Supaya sebaliknya kami menerima kekuatan ilahi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini aku percaya setiap kami mengambil satu keputusan untuk no longer live with our strength. Tidak lagi hidup dengan kekuatan kami sendiri, dengan logika kami sendiri, dengan pikiran-pikiran kami, tapi menyerahkan semuanya kepada kekuasa Tuhan. You are in control Tuhan atas kehidupan kami. Dan terjadilah sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.